Ini game Frozen Lake, sebuah game di mana mekanismenya player harus mengarahkan karakter melewati lubang menuju hadiah. Dan ini AI, dan kita akan menggunakannya untuk menyelesaikan game Frozen Lake tersebut. Dan di sini arah gerak player ada 4, ada kiri, bawah, kanan, atas, beserta value-value yang bisa kita gunakan nanti. Sebelumnya subscribe yuk. Nah, jadi di sini kita akan langsung menguji gamenya dengan memanggil gamenya langsung ke dalam script Python gitu kan. Nah, dan menggunakan arah gerak tadi untuk menggerakkan player untuk mencapai ya hadiahnya gitu kan. Dan di sini saya juga tentu saja menampilkan apakah tebakan saya benar atau tidak gitu kan. Dengan ya jelas asal-asalan gitu. Dan tentu saja ada error gitu kan dalam setiap pemrograman. Dan di sini ini hasilnya gitu kan. Nah, di sini hasilnya adalah pakai action gitu kan. Jadi satu berarti ke bawah atau ke kanan dan ujung-ujungnya tetap ke kolam yang artinya game over gitu kan. Nah, di sini juga saya memiliki kendala lanjutan nih, di mana saya nggak tahu caranya untuk memasukkan AI-nya langsung ke dalam gamenya. Nah, tapi daripada saya pusing-pusing gitu kan, kita ciptakan game yang sama persis dengan script Python. Nah, di sini saya tetap menamakannya game Frozen Lake gitu kan. Nah, di sini saya juga menggunakan teknik OOP. Nah, lalu ada beberapa mekanisme yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya, yaitu yang pertama adalah step gitu kan. Jadi ada yang namanya ya lubangnya dulu. Lubangnya kan tadi ada beberapa di setiap kolom dan baris gitu kan. Itu saya sesuaikan dengan menggunakan numpy. Lalu yang kedua adalah stepnya. Jadi stepnya bisa gerak ke kiri ketika dimasukkan angka 0, 2 ke kanan, 1 ke bawah, 3 ke atas. Di situ saya juga akan memasukkan fungsinya ke dalam fungsi step gitu kan. Dan yang ketiga reset. Sesuai namanya, reset berarti kita ya mengulang dari awal, start from zero. Dan yang terakhir mungkin adalah render. Dan render yang saya gunakan di sini itu fungsinya untuk ibaratnya mencetak arenanya gitu kan. Dan di sini arenanya adalah 4x4. Dan perlu kalian ketahui juga, di sini saya bukannya nggak bisa ya, tapi lebih tepatnya saya nggak tahu nih caranya memasuk ini dan sedang mencari tahu gimana caranya agar AI ini bisa langsung saya masukkan ke dalam game gitu kan. Dan tulis di kolom komentar kalau kalian tahu caranya gitu kan. Nah, di sini masih saya print, masih saya cetak gitu kan menggunakan emote. Nah, di sini saya juga ngetes. Nah, di sini sudah keluar ya, kelihatannya hasilnya. Nah, seperti itu hasilnya. Dan di sini kalau 2 ke kanan, 2 lagi ke kanan, yaitu gambar emot wajahnya ya. Nah, di sini saya juga akan langsung memasukkan AI yang akan saya buat ya. Di sini AI itu sebutannya agent gitu kan. Jadi agentnya ini yang akan saya latih ke dalam lingkungan yang telah saya buat, yang mana ini gamenya Frozen Lake. Nah, di sini saya set menggunakan PPO config, di mana PPO config ini ya cocok lah untuk environment seperti itu. Di sini saya pakai torch, pakai training modelnya FCNet hiddennya 32,32, environmentnya saya set Frozen Lake, dan di sini saya train sebanyak 8 kali. Tidak ada alasan khusus kenapa saya trainnya 8 kali gitu kan. Nah, lebih tepatnya sih karena resource-nya terbatas ya di Google Colab ya. Lalu saya juga cetak untuk hasil di setiap episodenya. Yang mana episode ini yang saya maksud itu adalah ya keseluruhannya gitu. Nah, di sini tetap ada error kalau kalian mau tahu. Di sini errornya ini saya masukkan ke dalam video karena sangat-sangat annoying gitu kan. Pertama-tama awalnya ya juga cuman typo aja gitu. Nah, tapi kok pas saya cek kok nggak bisa ngeran terus kan. Nah, pada akhirnya setelah saya cek di GPT, di forum, langsung di library-nya, itu salahnya karena versi numpy-nya tidak disupport guys. Nah, setelah saya install ulang gitu, itu akhirnya bisa berjalan. Dan ya itu butuh waktu sekitar 2-3 jam cuman nemu kayak gitu doang. Nah, di sini kita train itu cukup lama ya, sekitar mungkin karena ini ringan, tadi pakai model 32,32 itu sekitar 2-3 menit. Dan tentu saja terima kasih Google Colab gitu kan. Di sini akurasinya adalah 94% ya, sekitar segitu ya. Dan di sini itu ada masalah gitu kan. Karena gini, AI ini itu belajar dari track yang fix atau tetap gitu ya. Jadi mungkin kalian belajar dari soal yang sama terus kan nggak akan bisa berkembang gitu kan. Jadi gimana kalau lubangnya kita ganti? Nah, di sini saya membuat game lagi. Nah, ibaratnya game yang sama. Contohnya namanya Random Lake gitu kan. Random Lake ini lubangnya itu berbeda di setiap arenanya gitu kan. Nah, di sini kebodohan saya yang pertama adalah tidak copy paste saja biar cepat, tapi saya ketik ulang gitu. Dan kayak buang-buang waktu aja gitu dan buang-buang tenaga. Nah, jadi salah satunya seperti itu ya. Jadi lubangnya nanti kalau kalian run lagi,
di reset, di render, render lagi, itu akan berbeda di setiap lubangnya gitu, lubangnya berbeda. Dengan harapan di sini AI ini atau agentnya ini itu akan lebih belajar untuk menghindari lubang daripada menghafalkan rute yang dikatakan aman dari game over gitu. Nah, di sini saya masih membangun di bidang rendernya daripada kopas. Memang pintar sekali saya ini. Nah, setelah saya print bla bla bla. Nah, sini kalau kalian lihat itu nih ada tipe sedikit. Nah, di sini kalau kalian lihat, nah setiap runnya akan hasilnya akan berbeda. Dan tentu saja langsung saya masukkan script AI-nya tadi pakai Ray reinforcement leak gitu kan. Nah, di sini hasilnya itu nggak keluar. Kenapa? Karena saya nggak pakai print ya kan. Jadi ada dua variabel yang ingin saya tampilkan tapi nggak pakai print. Jadinya mungkin bentrok gitu kan. Nah, di sini setelah saya hapus-hapus beberapa script yang nggak penting, line yang nggak penting, kita run. Dan di sini ekspektasi saya tuh sekitar mungkin akurasinya sekitar 30, 40, 50-an% lah. Ya karena kan nggak tahu kan, ada beberapa lubang yang terus berubah gitu. Nah, tapi di sini saya salah. AI ini membuktikan kalau dia lebih pintar. Di mana akurasinya itu melebihi dugaan saya. Ya, spoiler aja nih. Kalian tebakannya kalian berapa? Ya, yang benar adalah 99%. Yang mana ini nggak masuk akal menurut saya karena ya 99% tuh pasti berhasil. Dan kenapa ini yang saya katakan mustahil gitu kan. Kita bedah sekarang. Nah, akurasi 99% tuh mustahil. Kenapa? Karena ada beberapa arena yang dari awal tuh nggak bisa diselesaikan gitu. Nah, di sini mungkin AI-nya tuh hoki dapat yang nggak ada lubangnya sama sekali kan. Nah, jadi sekarang kita akan ngecek apakah karakter ini bisa ngecek di blok-blok sekitarnya gitu. Kalau aman, dia akan jalan ke sana gitu kan. Nah, jadi dia akan ngecek ibaratnya kalau oh depan aman, kiri aman, berarti dia akan bergerak di dua kemungkinan itu. Tapi kalau depan ada lubang, kiri gak ada, nah maka dia akan belok ke kiri gitu. Nah, di sini saya juga membuat gamenya ulang daripada di Kopas. Nah, bayangkan loh, di Kopas itu lebih mudah dan saya lebih memilih untuk ketik ulang gitu kan. Nah, di sini saya sudah membuat skripnya gitu kan, karena videonya bakal panjang banget. Nah, setelah ini hasilnya juga cukup mencengangkan, yaitu 100%. Nah, jadi gimana? Akurasi 100% itu kan mustahil. Coba komen kalau kalian tahu alasannya. Jangan lupa subscribe dan tunggu untuk komentar untuk konten selanjutnya.